Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala muridi waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga kita selaku umatnya yang selalu taat atas ajarannya. Bapak, Ibu, dan aku yang dirahmati Allah, bagaimana puasanya? Masih lancar? Masih berpuasa? Ya, mudah-mudahan puasanya lancar ya. Masih kuat, masih bisa semangat puasanya ya. Mudah-mudahan, amin ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sudah menginjak ke tanggal Ramadan ke-15 ya. Sudah ada di pertengahan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa melalui bulan puasa ini dengan baik. Tidak terasa sekarang puasa sudah di pertengahan saja ya Ibu, Bapak, dan anakku yang dirahmati Allah. Jadi puasa itu kemungkinan kayaknya sekitar 2 mingguan lagi ya Bapak, Ibu, dan anakku. Sok tetap semangat Bapak, Ibu, dan anak berpuasanya ya. Jangan malas-malas, jangan banyak mengeluh. Tetap semangat ya. Sekarang mah kita mengerjakan sesuatu, yaitu mengerjakan yang baik. Kan puasa itu adalah pekerjaan yang baik. Nanti diganjarnya juga dengan ganjaran yang baik. Apalagi sekarang ganjarannya 2 kali lipat gitu kan. Jadi sok tetaplah semangat berpuasanya Bapak Ibu ya. Jangan males-males ya Bu. Semangat Bapak Ibu, anak-anakku, yuk semangat ya. Ya, Bapak lanjut. Bapak Ibu dan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul cara berpuasa yang benar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menegaskan atau mewajibkan puasa Ramadan bagi umat Islam. Maka barang siapa yang mengingkari mewajibkan kewajiban atau mengerjakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, berarti dia telah murtad dan kafir. Berarti kalau misalkan sudah murtad dan kafir, itu harus bertobat gitu. Puasa Ramadan diwajibkan mulai pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan juga berakal gitu. Selain syarat kewajiban di atas yang sudah tadi saya sampaikan, puasa dianggap sah jika memenuhi 2 hal yang kenal dengan rukun puasa. Nah, ini mungkin Bapak, Ibu, dan anakku sekalian sudah tahu mungkin ya untuk rukun puasa itu apa saja. Tapi saya akan sebutkan dan mengingat barangkali Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian ada yang lupa atau ada juga yang belum tahu. Nah, rukun puasa ini terbagi menjadi 2 ya Bu. Yang pertama itu niat. Niat itu apa? Ya, niat itu kita berpuasa itu ya harus niat gitu Bu. Bapak, Ibu, anak-anakku ya. Kita itu berpuasa itu harus niat gitu. Kalau misalkan sekarang puasanya tidak niat, nah kita puasanya ya kita nanti puasanya gimana gitu. Nah, gitu ya. Kita niat puasa gitu kan. Nah, jadi kalau sudah niat mah sempurnalah gitu puasanya gitu ya.
niat udah, terus mengerjakan puasa juga gitu kan, setelah mengerjakan puasa terus melakukan ibadah sholat taraweh, udahlah itu mah Bu komplit lah sudah gitu kan ibadah puasanya. Kalau misalkan sekarang tidak niat, jadi asa gimana ya Bu, ya memang diwajibkan harus diwajibkan harus niat gitu, jangan sampai tidak niat gitu ya. Nah itu lanjut yang kedua yaitu rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti apa saja, makan, minum. Ya intinya semua yang masuk ke dalam rongga tubuh, nah itu bisa membatalkan puasa. Contohnya seperti apa? Seperti muntah yang disengaja, terus datang bulan atau berhalangan itu bagi wanita, bagi perempuan. Terus melahirkan ibu yang sedang menyusui atau ibu yang baru melahirkan. Terus mabuk ya, ataupun pingsan sepanjang hari. Nah itu juga bisa membatalkan puasa. Dan juga murtad atau keluar dari agama Islam. Nah ini kalau murtad atau keluar dari agama Islam ini ya ini udah batal banget. Apalagi udah terus kalau misalkan sudah murtad keluar dari Islam ini ya sudah tidak wajib lagi untuk melakukan puasa wajib di bulan Ramadan gitu. Ya gitu. Adapun apabila makan dan minum tidak dengan sengaja, nah ini biasanya suka terjadi ya, lupa atau kita makan minum ternyata akhirnya lupa, iya aku tuh lagi puasa gitu, apakah batal atau tidak gitu. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yakni apabila seseorang di antara kamu lupa lalu ia makan dan minum padahal sedang berpuasa, maka hendaklah ia teruskan puasanya, karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan kalian atau adik-adik semua atau ibu bapak semuanya lupa ketika berpuasa, tidak batal Bu. Maksudnya khususnya lagi puasa wajib ya, lagi puasa wajib di bulan Ramadan. Terus ibu tuh lupa makan minum, tidak batal Bu. Itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja itu rezeki dari Allah Bu ya, gitu. Teruskan saja puasanya Bu. Teruskan saja puasanya ya Nak, puasanya Bapak, Ibu, anak-anak kalau misalkan lupa teruskan saja puasanya. Tidak batal kalau misalkan Bapak, Ibu dan anakku lupa gitu ya. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga anak-anakku yang Bapak cintai, di samping hal-hal yang telah disebutkan tadi, ada beberapa sunnah puasa yang perlu dijaga ketika berpuasa di bulan Ramadan ya. Di antaranya apa tuh? Di antaranya yang pertama makan sahur. Nah ini makan sahur ini diharuskan sekali ketika kita berpuasa. Biar apa Bu? Biar apa Pak? Biar apa Nak? Kita sahur itu biar kita tuh menjalankan ibadah puasa itu di siang hari itu ya. Kuat gitu menjalankannya, tidak lemes. Kadang kan kalau misalkan nggak puasa tuh lemes gitu, kayak berarti sahurnya tidak benar kalau gitu ya. Biar apa? Biar kita sahur tuh biar apa? Biar kita nggak lemes, biar kita menjalankan ibadah puasanya tidak berat gitu, tidak merasa berat gitu ya. Makanya kita diharuskan untuk makan sahur. Nah, Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, makanya kenapa dalam bulan puasa itu kita harus makan sahur? Kata Rasul juga apa? Kata Rasul itu kalau kita makan sahur itu nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari berpuasa, dari ibadah puasa itu, dari sahur itu gitu, akan mendapatkan keberkahan gitu ya. Terus yang kedua sunnah puasa yang perlu dijaga ketika berpuasa di bulan Ramadan yaitu
Menyegerakan berbuka. Nah, ini juga harus menyegerakan di berbuka karena Rasul juga mengharuskan atau merekomendasikan ketika kita berpuasa itu harus menyegerakan berbuka. Jangan sampai aku mah nggak akan buka dulu meskipun waktunya sudah masuk buka, tapi aku mah nggak akan buka dulu biar amal puasanya makin banyak. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalkan sudah waktunya buka, langsung buka ya, jangan dinanti-nanti. Karena Rasul juga mewajibkan atau mengharuskan menyegerakan berbuka gitu, menyegerakan berbuka. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya orang-orang yang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tuh, kata Rasul juga kayak gitu. Makanya ketika nanti mendengar suara adzan maghrib, langsung makan, segerakan berbuka ya, segerakan berbuka. Berbukanya dengan apa dulu? Sunnah Rasul nih. Rasul itu sunnahnya ini kalau misalkan berbuka itu dengan apa? Dengan kurma 3, terus air putih. Pak, aku mah nggak ada kurma di rumah. Gimana tuh? Biar aku tuh dapat sunnahnya Rasulullah juga. Sunnah berbukanya Rasulullah. Bisa dengan apa kata Rasul? Bisa dengan air putih saja, misalkan gitu. Ya salah satunya saja. Kalau misalkan tidak ada air putih, tapi kayaknya sih air putih mah pasti ada terus. Tapi kalau misalkan tidak ada air putih, bisa dengan kurma saja 3. Kalau misalkan ada dua-duanya, itu berarti sudah memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Sudah satu paket berarti ya. Langsung berbuka dengan kurma 3 biji, terus setelah itu minum air putih gitu ya. Gitu. Karena Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya, hendaklah ia berbuka dengan kurma, jika tidak mendapatkannya hendaknya ia berbuka dengan air karena air itu suci. Nah, Rasulullah pernah bilang kayak gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu ya. Yang selanjutnya yaitu berdoa sehabis berbuka. Nah, ini juga disunahkan oleh Rasul. Ketika berbuka itu kita berdoa, karena saat berbuka termasuk waktu di mana doa mudah dikabulkan gitu. Jadi ketika kita berbuka terus kita berdoa, itu akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Rasulullah pernah bersabda juga yang artinya sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Hadis Ibnu Majah. Nah, kata Rasul begitu ya. Jadi Rasul kalau misalkan berbuka itu pasti akan berdoa gitu. Karena apa? Ya karena itu tadi yang Bapak bilang, ketika kita berdoa ketika habis buka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak juga ada doanya ya. Barangkali nanti adik-adik, Bapak Ibu bisa nanti diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu dan Bapak. Doanya seperti begini Ibu, Bapak, dan anakku, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, itu doanya kayak gitu. Jadi nanti doa pertama baca doa ini dulu, baca doa zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Setelah itu baca Allahumma lakasumtu. Setelah itu baru baca doa buka puasa, doa makan. Nah, setelah itu baru kalian makan gitu ya. Itu sekali lagi Bu, doa Bapak Ibu dan anakku nih, dengerin ya sekali lagi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabadz dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ini ada artinya Bu, Bapak Ibu dan anakku, artinya nih ya. Artinya telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insya Allah. Nah, itu arti doanya Bu, gitu ya. Jadi ini sunnah ya Bu. Kalau misalkan Ibu, Bapak dan anakku, kalau misalkan Bapak, Ibu dan anakku sekalian mau berdoa setelah berbuka yang tadi Bapak sampaikan, boleh. Walaupun tidak juga tidak apa-apa gitu.
Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.